Teman-teman, hari ini kita masuk pada perumpamaan pertama dalam tulisan Markus. Perumpamaan kali ini sedang menggambarkan sikap hati manusia yang sesungguhnya ketika mendengar firman Tuhan. Markus sengaja menaruh kisah perumpamaan ini sebelum pengajaran Yesus yang berikutnya. Markus ingin memberi penekanan pada sikap hati para pendengar ajaran Yesus waktu itu sebelum mereka mendengarkan lebih banyak lagi pengajaran Yesus. Tapi juga Markus menaruh kisah ini sebagai sebuah peringatan kepada kita sebagai orang Kristen masa kini. Sudah berapa lama kita menjadi seorang Kristen? Sudah seberapa sering sebenarnya kita mendengar khotbah, perenungan firman, atau mungkin bersaat teduh secara pribadi? Bagaimana sikap kita selama ini terhadap perenungan firman Tuhan yang kita jalani, teman-teman? Sekian lama kita menjadi seorang Kristen itu tidak pernah menjamin bahwa hati kita akan seperti tanah yang subur, yang selalu berbuah. Termasuk juga kepada para pendengar Yesus pada waktu itu. Sekian lama mereka mengikut Yesus, mendengarkan Yesus mengajar, belum tentu menentukan, menjamin bahwa hati mereka seperti tanah yang subur yang selalu berbuah. Kita bisa melihat contoh dari orang-orang yang hidup pada masa Yesus. Misalnya orang Farisi atau ahli Taurat. Yang kalau dari namanya seharusnya sudah menggambarkan betapa mereka itu menguasai Taurat, mereka mengetahui firman Allah. Tapi toh pada akhirnya hati mereka tertutup kepada kebenaran akan Injil Tuhan itu sendiri. Teman-teman, mari saat ini kita jujur di hadapan Tuhan. Ada banyak hal yang sangat mungkin menjadi penghalang bagi hati kita untuk siap menerima firman Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang merasa karena sudah menjadi orang Kristen, maka pasti hati kita itu sudah seperti tanah yang subur, yang siap untuk menerima firman Tuhan. Mungkin seringkali kita tidak menyadari dan tidak pernah juga mengevaluasi apakah hati kita itu sebenarnya sungguh-sungguh siap untuk menerima firman Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan, ajaran Alkitab, khotbah-khotbah, perenungan firman yang kita dengar sepanjang hidup kita. Tapi bagaimana sesungguhnya hati kita menerimanya? Teman-teman, kita bisa melihat dalam seluruh kitab Injil, Yesus itu mengajar, berkhotbah, dan memberitakan Injil tanpa lelah. Ini menggambarkan seperti seorang penabur yang sedang menabur benih di dalam bacaan yang kita baca tadi. Meskipun ada penolakan, bahkan pertentangan dari para ahli Taurat, orang Farisi maupun orang banyak, Yesus tidak pernah jemu untuk tetap mengajar, untuk tetap memberitakan Injil. Hal ini juga sebenarnya menjadi contoh dari tanah-tanah yang ada di pinggir jalan, di tanah berbatu dan semak duri. Namun demikian, buah dari pelayanan Yesus itu tetap terlihat. Karena ada satu hal yang kemudian dilakukan oleh para murid, yaitu mendengar. Teman-teman, kita lihat di dalam ayat yang ketiga, sebagai pembuka dari kisah perumpamaan ini, dan di ayat yang ke-9 sebagai penutup dari perumpamaan yang Yesus kasih tahu nih. Yesus kasih penegasan tentang mendengar. Ketika mendengar, kita itu butuh untuk memberikan seluruh pikiran kita supaya kita bisa paham apa maksud dari orang yang sedang berbicara. Hal ini juga yang Yesus harapkan dilakukan oleh orang banyak dan khususnya oleh murid-muridnya. Berjalan bersama dengan Tuhan, kita perlu untuk siap memberikan seluruh pikiran dan hati kita supaya dapat mendengarkan apa yang jadi maunya Tuhan. Dan kita tahu maunya Tuhan itu melalui firman Tuhan. Teman-teman, mendengarkan itu juga butuh ketaatan dan keterbukaan. Ketika kita mendengar firman, kita perlu terbuka untuk ditegur, dinasihati, dan diingatkan kembali oleh firman Tuhan. Kita juga perlu menyadari bahwa kita sangat perlu meresponi firman itu dengan ketaatan. Sikap mendengarkan yang demikian akan memberikan buah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita perlu benar-benar mempersiapkan hati dan diri kita ketika kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dalam segala bentuk penyampaian firman Tuhan, seharusnya kita siap untuk mendengarkan. Oleh sebab itu, hati kita pun boleh siap untuk diberi benih firman Tuhan. Dan benih itu akan berbuah berkali-kali lipat. Teman-teman, sudah hampir 1 tahun kebanyakan dari kita sulit sekali untuk pergi beribadah secara langsung di gereja. Bagaimana sikap hidup kita selama kita beribadah di rumah? Bagaimana sikap hati kita ketika mendengarkan firman Tuhan ketika kita menghadiri ibadah online?
Sudahkah kita benar-benar mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau justru kita masih sambil tiduran, sambil main handphone, sambil masak mungkin, atau sambil yang lainnya? Apakah ini sudah menunjukkan sikap hati kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan? Jika kita tidak pernah benar-benar menunjukkan sikap diri kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bukankah itu juga mencerminkan sikap hati kita yang tidak benar-benar siap dalam mendengarkan firman Tuhan? Teman-teman, kehidupan kita sebagai seorang Kristen adalah sebuah kehidupan yang terus-menerus akan mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita akan meresponi firman yang kita dengar, teman-teman? Maukah kita dengan serius mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman Tuhan? Maukah kita memberikan seluruh pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, sehingga hati kita siap dan benih firman Tuhan itu bisa bertumbuh dalam hati kita? Bagaimana responmu, teman-teman?